surat Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tak mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada dalam ruangan ibadah hari ini maupun yang ada di ruang Zoom. Perenungan firman Tuhan pagi ini dibawa tema tidak mau mundur. Secara khusus ini kita melihat di bagian ayat yang kelima. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mempercayai Injil adalah satu hal. Menghadapi Injil itu adalah hal yang berbeda. Menghidupi Injil itu adalah hal yang berbeda. Keduanya harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Baik mempercayai dan menghidupi, tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sayangnya tidak sedikit orang percaya gagal dalam menyelaraskan kedua hal ini, baik dalam mempercayai dan menghidupi. Dengan mulut berkata aku percaya, tetapi dalam tindakan perilaku itu sangat bertentangan dengan keyakinan itu. Jadi tidak selaras. Mereka menunjukkan kehidupan yang bertentangan dengan iman mereka, dan inilah yang disebut dengan kemunafikan. Bukan kemajuan, tapi kemunduran. Nah, di dalam pasal ini yang kita renungkan, Paulus melanjutkan penjelasan yang telah kita mulai pada bagian sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Bagaimana hubungan kehidupan serta sikap dan perbuatan di masa lalu. Kita tahu Paulus yang adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus dengan hidup yang begitu menjadi pertanyaan besar, dan itulah yang dianggap di dalam pasal 1 itu. Mereka meragukan tentang kerasulannya. Mereka meragukan dari mana inti berita atau apa yang diberitakan itu, seolah-olah dianggap palsu, dan itu merupakan tantangan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sudah siap
Mungkin kita sudah lengkap dengan peralatan kita. Mungkin kita sudah siap dengan segala gelar akademis kita. Mungkin dengan pendidikan kita. Tetapi ketika kita melangkah memulai pelayanan bersama dengan Tuhan, justru kita diragukan. Hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian dengan Paulus yang tadinya berkobar-kobar menganiaya jemaat karena pemahamannya tentang Taurat, tentang hukum, tentang hidup sesuai dengan hukum Taurat, dengan tradisi. Tapi sekarang berubah. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Kok yang tadinya orang ini menganiaya jemaat, kok tiba-tiba berubah? Jangan-jangan dia sedang menipu kita ini. Tiba-tiba nanti berbelok dan menghajar kita balik. Tapi kita melihat di bagian yang terakhir, justru mereka memuliakan Allah. Karena apa? Karena Paulus. Itu dalam pasal 1 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Rasul Paulus dalam kehidupannya dengan rasul-rasul yang lain, kalau kita melihat bagian ini di pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10 ini, kita melihat bahwa Paulus memberitahu bahwa perjalanan mereka yang pernah mereka lakukan ke Yerusalem bertahun-tahun sesudah perjalanan sebelumnya, dan bagaimana sikap dan bertindak pada saat mereka melayani ketika mereka berada di Yerusalem. Dan dikatakan di ayat pertama, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan Titus. Saudara, Rasul Paulus memberikan penjelasan bagaimana pertemuan juga dengan para rasul yang lain secara khusus, dan kita melanjutkan di ayat yang ke-11 bagaimana bertemu dengan Petrus yang juga seorang rasul dari Yesus Kristus, murid Yesus. Dan di situ kita melihat bagaimana Paulus tidak pernah mundur dalam kehidupan rohani di mana Allah telah memanggilnya. Dia tidak pernah takut, dia tidak kompromi, tapi dengan tegas dan jelas dia berbicara kepada murid Yesus yang dianggapnya sebagai sikap munafik di antara kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dia tidak segan-segan untuk mengatakan, engkau munafik Petrus, engkau salah, sikapmu yang tidak jelas. Ya, ketika engkau berada di antara orang yang bersunat, orang-orang Yahudi, engkau menganggap dirimu orang Yahudi. Tapi ketika engkau berada di tengah-tengah orang yang tidak bersunat, engkau menghindari. Ini salah satu sikap yang menunjukkan identitas seolah benar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perenungan kita, tidak mau mundur, tentu ada alasan bisa mundur, bukan? Ketika kita punya satu cita-cita, satu rencana, karena melihat begitu banyak tantangan, maka kita berkata, aku tidak mundur. Demikian juga dengan Paulus. Alasan bisa mundur, pasti ada alasannya. Kalau bisa maju, pasti juga ada alasan. Bisa saja mundur. Kita melihat yang pertama, alasan Paulus bisa mundur kalau melihat situasi seperti ini. Yang pertama, statusnya. Statusnya dikatakan di ayat yang kedua, dikatakan, aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka ku bentakan Injil yang ku beritakan di antara bangsa-bangsa ini, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Bapak Ibu, dikatakan kalau melihat status dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Dalam status kerohanian sebagai rasul, tentu Paulus merasa getar-getir. Mengapa? Kalau kita melihat di bagian selanjutnya, dia bertemu dengan Kefas, dia bertemu dengan Yohanes, dia bertemu dengan Yakobus, bahkan Kefas dan Yohanes yang juga dianggap sebagai soko guru jemaat. Artinya kepemimpinan mereka luar biasa. Dibanding dengan Paulus yang bukan murid daripada Yesus secara langsung.
Tidak masuk dalam komunitas jaringan, boleh dikatakan tidak masuk dalam ring satunya Yesus, ya kan? Karena kan dunia politik masuk ring satu. Kalau bukan ring satu, apa nang dulu status ini siapa? Jangan-jangan satu yang lain. Nah, kita singgung sedikit. Tapi di sini katakan statusnya. Statusnya di sini, bagaimana kehidupan Paulus sebelumnya? Kalau dia membandingkan dirinya, dia pasti minder. Saudara, kadang-kala kita diperhadapkan dengan hal demikian. Ketika kita diperhadapkan dengan satu momen tertentu yang sebenarnya kita layak dan pantas, tiba-tiba kita merasa, aduh, dan Paulus menghadapi. Dikatakan dalam percakapan tersedia kepada mereka yang terpandang. Saudara, mengapa? Karena pengalaman pertobatan yang juga ada argumen-argumen yang bisa melawan kembali atau bisa mematahkan semangat Paulus kembali. Dan apa yang dikatakannya? Dia berbicara apa yang telah dilaksanakannya dalam perjalanan bersama-sama dengan timnya melayani kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dia menceritakan. Itu alasan yang pertama. Mengapa? Karena ia sangat berbeda. Sangat berbeda. Dari sisi statusnya, identitasnya diragukan. Saudara, ini juga membuat kita kadang-kadang mulai mundur. Karena menyadari kita tidak mampu, tidak berdaya. Saudara, kalau kita melihat dari sisi Rasul Paulus, maka sangat menonjol dari rasul-rasul yang lain. Ya, kalau kita melihat. Saudara, bagaimana status Paulus sebelumnya? Dia seorang yang sangat kagum sebelum bertobat, yang sangat berkobar-kobar dengan tradisi Yahudi. Mengapa? Karena ada sistem agama yang mendorong manusia untuk menyenangkan sesama manusia. Dan itu adalah salah satu ajaran Yahudi atau disebut dengan Yudaisme. Bukan Injil Paulus, bukan yang seperti hidup Paulus setelah bertobat, bukan. Tapi hidup sebelum Paulus bertobat, dia sangat getol. Bahkan dikatakan bagian yang lain dalam Filipi dikatakan, dalam menjalankan hukum Taurat saja, dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan satu kesalahan. Artinya ini orang yang sempurna. Tapi justru ketika dalam perjumpaannya dengan Kristus, membuat apa yang menjadi kebanggaannya itu pupus. Karena tidak ada nilainya. Yang menurut kita itu adalah satu legalitas atau satu pegangan yang sangat kuat. Mungkin kebanggaan kita, gelar kita, akademis kita, harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, itu mungkin satu yang kita banggakan. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, itu saya berbeda. Karena dia tidak menanyakan, kamu gelarnya apa? Ya, kamu gereja apa? Tidak tanya. Kamu jabatannya apa? Dia tidak tanya itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat terikat dengan kehidupan Yudaisme atau keagamaan Yahudinya pada masa waktu sebelum dia bertobat. Dia sangat tahu betul bagaimana hidup berdasarkan tradisi Yahudi. Bagaimana hidup di bawah hukum Taurat. Itu merupakan satu keterikatan, diperhambakan lagi. Makanya ada istilah bersunat. Salah satu tanda, indikator seseorang hidup sesuai dengan hukum Taurat adalah menyunatkan diri. Supaya apa? Sebagai tanda itu dideklarasikan masuk dalam komunitas orang-orang yang masuk dalam golongan umat Allah. Karena dan di antara yang dibawa oleh Paulus ada satu orang anak rohaninya namanya Titus. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani dan belum menyunatkan diri. Itu menjadi perdebatan. Di pasal 1 mempertanyakan Paulus tentang kerasulannya. Di pasal 2 mereka meragukan. Mengapa? Karena tim yang dia bawa adalah bukan orang Israel, bukan keturunan Yahudi. Dia penganut, dia orang Yunani, bahkan sangat jauh dari apa yang dipikirkan.
Saudara, tapi ini satu perbedaan yang menonjol di sini. Kenapa? Paulus tahu persis apa yang akan dihadapi. Makanya dia mengatakan, bisa saja dia mundur. Mengapa? Yang dia bawa rekan kerjanya, ini adalah satu indikator penolakan. Rekan kerjanya menjadi alasan bagi orang-orang yang menganggap tahu hukum Taurat, lebih paham dari Paulus, menganggap Paulus tidak layak berdiri di hadapan mereka. Tapi anggapan itu berbeda. Mengapa? Karena mereka lihat sisi yang lain. Saudara, ajaran Yahudi gagal menghasilkan kebenaran yang dijanjikan. Kalau kita melihat perilaku dari Paulus sebagai orang Farisi yang sangat bersemangat dan perilakunya sebagai orang percaya, itu sangat berbeda. Nanti kalau kita melihat di ayat 13 dan 14, Paulus mengklaim dia sedang berada di puncak dalam semangat, ya, hal semangatnya dalam kinerjanya sebagai orang Farisi. Dan lawan-lawannya akan setuju tentang bagaimana integritas Paulus dalam ketundukannya, ketaatannya kepada hukum Taurat. Artinya sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia sangat, bahkan dengan keyakinannya kepada kebenaran berdasarkan hukum Taurat, dia meminta surat persetujuan. Dan dia mengangkat tinggi-tinggi. Kalau saya katakan, saya bayangkan dia mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Dan dia mengatakan, aku membunuh kamu karena saya tahu kamu bersalah. Kemudian dia mengambil sikap seperti itu. Tapi sekali lagi, terjadi perbedaan yang sangat signifikan di kehidupan Paulus. Orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem justru memuji Tuhan karena kehadiran Paulus. Ini di ayat 24 pasal 1. Artinya ada sesuatu yang berbeda. Statusnya tadi yang mungkin bagi sebagian orang mengatakan Paulus ini seorang penjahat, seorang penganiaya jemaat. Tapi sekarang berubah. Hidupnya sudah dipakai, diperlengkapi oleh Tuhan secara luar biasa. Dengan pendidikannya yang sangat mantap. Dan itu mengakibatkan dampak pelayanan yang luar biasa. Justru melalui kesaksiannya, yang dikatakan tadi, orang-orang yang terpandang tadi, tidak ada penolakan. Tidak ada juga sanggahan. Tidak ada juga mengatakan bahwa kamu salah, tidak ada. Tapi justru kalau kita melihat, mereka mengulurkan tangan, berjabat tangan. Artinya itu tanda sebagai persekutuan dalam bagian ayat selanjutnya. Yang kedua, alasan mundur dari Paulus kalau kita melihat, karena ada desakan dari saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, desakan dari saudara-saudara yang palsu yang menyusup masuk. Dikatakan yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita kembali. Artinya ada orang-orang tertentu masuk dalam komunitas orang percaya, mau menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup Paulus. Maka dikatakan, aku tidak mau mundur. Tapi kalau itu dijadikan alasan untuk mundur, bisa saja. Mengapa? Ngapain kita maju? Mereka nggak mau bertobat. Mereka malah menghalangi kita. Ya udah. Tapi di sini Paulus tidak. Bisa saja Paulus menjadikan alasan itu mundur. Saudara, apa yang menjadi alasan kita untuk mundur ketika kita mengiring Tuhan? Karena banyak kata-kata, orang percaya begini, orang Kristen begini, orang ini begini. Langsung kita ambil sikap, udah mundur saja. Banyak alasan bagi Paulus kalau dia mau mundur. Dan salah satunya adalah desakan. Saudara-saudari katakan jelas ditegas, saudara-saudara palsu. Artinya keyakinan mereka, pemberitaan mereka hanya menggagalkan, menghambat pekerjaan Tuhan lewat hidup Paulus dan teman-teman rekan-rekan tim yang lain. Saudara, ada orang-orang lain yang berusaha membebankan hal lain, yaitu yang disebut sebagai saudara-saudara palsu oleh Paulus. Dan mengenai saudara-saudara palsu itu memberitahukan kepada kita bahwa mereka menyusup masuk. Artinya masuk dengan diam-diam dalam komunitas jemaat. Atau ke dalam kumpulan orang-orang percaya. Dan tujuan mereka adalah menyelundup.
ke dalam hanya untuk apa? Untuk mengacaubalaukan. Dan kita sudah renungkan bagian sebelumnya. Saudara, ini merupakan hal yang sangat memungkinkan Paulus untuk mundur. Boleh katakan dalam komunitas kita ada internal di dalam dan ada dari luar. Masalahnya bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Orang-orang percaya juga mengalami, merasa tersaingi dengan kehadiran Paulus. Dan kita tahu nanti kalau kita membaca surat Filipi, mereka memenjarakan Paulus. Hanya tujuan apa? Motivasinya mereka supaya diakui. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya di tengah-tengah dunia ini kita harus waspada. Tidak berjalan mulus setiap pelayanan yang dikerjakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada yang melayani, mengiring Tuhan, tidak berjalan seperti jalan tol, lurus-lurus saja. Hanya pintu tol yang mengalah. Tapi ada prosesnya, ada hambatan. Dan kita melihat di sini, bagaimana Paulus melihat tantangan itu. Walaupun ada alasan untuk mundur, selain daripada dirinya sendiri, dan juga orang-orang yang ada bersamanya, yang ikut bersamanya, itu juga menjadi masalah. Tidak mudah, tetapi itu tidak menjadikan alasan untuk mundur. Maka hal yang kedua, alasan tidak mundur. Yang pertama, tadi kita membangun alasan untuk mundur, bisa saja mundur, tapi alasan tidak mundur. Tidak mau mundur. Yang pertama, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Ini yang menarik di ayat yang kedua. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Melangkah tidak pernah mundur. Mengapa? Karena ada pernyataan dari Tuhan. Dikatakan, kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, ide ini adalah Paulus pergi ke Yerusalem atas perintah langsung dari Allah. Kepekaan dari Allah Roh Kudus. Dia tidak pergi karena seseorang memanggilnya untuk datang, karena ada undangan, tidak. Tetapi karena Allah memberitahu kepada Paulus untuk pergi. Dan apa yang disampaikannya jelas. Dia menyampaikan kepada mereka Injil yang diberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi. Artinya dia tidak pernah mengurangi informasi. Apa yang dia sampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi, disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Supaya mereka jelas, clear informasinya. Saudara, ketika kita masuk dalam pelayanan, hidup sebagai orang-orang percaya dalam komunitas, kita tidak mau mundur. Mengapa? Karena jelas siapa yang memanggil kita. Saya mau tanya dalam ruangan, apakah saudara yakin saudara dipanggil Tuhan? Saudara yakin, maka jangan pernah mundur. Itu yang membuat kita tidak mundur. Mengapa? Karena ada pernyataan Allah, dan itu kita alami masing-masing pribadi. Bukan komunitas, bukan karena gereja rumah penjunan, bukan karena pendetanya, bukan, tetapi karena Allah sendiri yang mengkonfirmasi kepada saudara dan saya. Tentu ini adalah iman pribadi yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan saya. Ia pergi berdasarkan suatu pernyataan, bukan dengan alasan yang berasal dari pemikirannya sendiri. Oh, aku mau ke sana, aku mau ke sini. Tidak, tapi dari pernyataan. Juga tidak berdasarkan undangan untuk hadir di sana, melainkan ada perintah dan petunjuk khusus dari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ketika dia dipanggil pertama, dikatakan bahwa dia dipanggil khusus untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan lewat panggilannya itu, dia mengalami banyak penderitaan. Makanya kalau kita melihat ketika Paulus bertobat, itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa begitu. Tapi masalahnya terbalik. Yang tadinya dia berkobar-kobar menganiaya, ketika percaya kepada Tuhan, hidupnya baik, hidupnya bagus, tapi berubah. Dia sekarang yang dianiaya, bahkan sampai dijebloskan ke dalam penjara.
Kalau itu menjadi alasan untuk mundur karena panggilan itu ada begitu banyak orang percaya meninggalkan Tuhan karena begitu banyak pergumulan persoalan yang dihadapi. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana, mereka undur dari imannya karena tantangan yang begitu berat. Mengapa? Karena iman yang diyakini hanya sebatas iman yang di luar saja. Tidak seluruh aspek kehidupan. Ini satu tantangan Bapak Ibu. Ada tantangan yang luar biasa. Kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan harusnya menyadari bahwa panggilan satu-satunya dari Tuhan. Itulah yang menguatkan, itulah yang mengobarkan kita. Kendati pun begitu banyak tantangan, tidak pernah mau mundur. Mengapa? Karena ada panggilan Tuhan. Ada konfirmasi dari Tuhan. Saudara, tentu dalam hal apa saja, bisa jadi dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, atau apapun, ada konfirmasi dari Tuhan. Makanya sebelum segala sesuatu kita mulai, kita harus mengawalinya dengan Tuhan. Apakah ini Tuhan berkenan atau bukan? Kalau Tuhan berkenan, sakit apapun prosesnya, sesulit apapun yang dihadapi, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Itu cara Tuhan. Saudara, ketika Tuhan membuka jalan, jangan kita mengatakan bahwa semua sudah aman. Justru mulai dari situlah perhitungannya. Maka dikatakan, iblis itu tidak senang kalau kita percaya kepada Tuhan. Mengapa? Dia akan cari kesempatan dan celah di mana kita jatuh. Ketika dalam pencobaan, salah satu contoh Alkitab dan teladan kita adalah Yesus dicobai oleh iblis. Semua terselesaikan dengan baik. Tapi dikatakan di situ bagian ayat selanjutnya dalam akhir itu, iblis undur dari Yesus. Artinya dia tidak mau ganggu lagi, tapi dia mencari kesempatan yang lain. Yesus tidak bisa digagalkan. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Paulus juga demikian. Rencana Tuhan bagi orang-orang bukan Yahudi tidak bisa digagalkan oleh orang-orang Yahudi yang merasa tahu kebenaran. Walaupun mereka berusaha menghancurkan kehidupan Paulus dengan meragukan pelayanannya, menjebloskannya dalam penjara, bahkan menolaknya, justru melalui cara-cara itu Tuhan bekerja. Tidak mau mundur dikatakan, dan tidak tunduk kepada mereka. Dikatakan mengenai mereka yang dianggap terpandang, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting. Mungkin dia mengatakan kepada kita, kamu anak baru kemarin sore, belum banyak makan asam garam. Maka banyak-banyaklah makan garamnya, supaya merasakan asamnya garam. Kadang di poin kita begitu kan, anak baru kemarin sore, ini kamu ini baru aja lulus. Mengatakan begini, kadang-kadang kita dibuat begitu. Apalagi dengan Paulus, kamu ini baru bertobat, orang yang paling jahat, kok ngomongnya kebenaran, dari mana kebenaran itu? Nah, proses dikatakan, mungkin orang memandang kita dengan peringai kita, atau memandang kita dengan stylenya kita, mungkin kita direndahkan, tapi dikatakan di 6, sebab Allah tidak memandang kita. Ini satu penilaian yang luar biasa. Artinya, kenapa tidak mau mundur? Karena Allah tidak memandang muka. Walaupun mungkin perangannya garang, mungkin tidak, dari sisi ukuran ini nggak pas ini, tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Mungkin bisa pada kriteria, nggak cocok nih. Tapi sekali lagi, sebab Allah tidak memandang muka. Sampai kita. Allah tidak memandang. Itu yang harus dulu. Artinya dia tidak melihat, walaupun mereka adalah orang-orang yang terpandang, punya jabatan soko guru, murid Rasul Yesus sendiri, itu tidak dipandang muka. Paulus yang baru menyusul pertobatannya, dipanggil khusus oleh Tuhan menjadi muridnya, menjadi rasulnya, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kita sama di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak boleh mau mundur.
Sesulit apapun prosesnya, kita tidak pernah mau mundur. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memasakkan sesuatu yang lain kepada aku. Walaupun mungkin mereka mengatakan, orang-orang yang ada di Yerusalem kepada Paulus, apa yang kamu sampaikan ini merupakan satu kekuatan yang besar yang kami lihat. Artinya dikatakan tidak memaksa. Walaupun mereka melihat dengan jelas bahwa Titus ini bukanlah orang Yahudi, dan itu mereka perdebatkan. Tapi dikatakan justru orang-orang yang terpandang ini mereka tidak ada komentar apapun. Bahkan dikatakan tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Artinya kehadiran Paulus itu diterima. Dan nanti di akhir itu dikatakan mereka berjabat tangan dia sendiri. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes dipandang sebagai sekutu jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda apa? Persekutuan. Dalam persekutuan banyak sekali definisinya. Nah, bisa persekutuan di meja biru, bisa itu persekutuan karena berjabat tangan. Nah, bisa persekutuan di warung kopi, bisa juga. Tapi di sini jelas persekutuan melihat kondisi status daripada Paulus. Mengapa tidak mau mundur? Selain ada tanda persekutuan, kehadirannya, penerimaan di antara komunitas karena Allah tidak memandang muka. Ada panggilan Tuhan, Allah tidak memandang muka. Dan yang ketiga, tidak mau mundur karena telah dipercayakan pemberitaan Injil. Dikatakan untuk orang-orang tak bersunat. Ada dua perbandingan di sini. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang dipanggil khusus untuk orang-orang Yahudi, dikatakan orang-orang yang bersunat. Tapi Paulus dipanggil juga sebagai Rasul Yesus Kristus, dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi, artinya orang-orang yang tidak bersunat. Dua-duanya dipakai oleh Tuhan, dua-duanya diperlengkapi oleh Tuhan, dua-duanya melayani secara efektif, tidak ada bedanya. Mengapa? Karena satu poinnya, mereka telah dipercayakan pemberitaan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memberi kekuatan kepada Petrus menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat di ayat 8. Dan dia juga yang memberikan kekuatan kepada Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Maka dengan melihat kasih karunia yang diurahkan kepada Paulus, maka Yakobus dan Kefas, Yohanes itu menerima kehadiran Paulus. Saudara, panggilannya jelas. Cara pandang Tuhan terhadap kita tidak ada bedanya, sama saja, punya beban tanggung yang sama, dan Tuhan juga memakai kita secara luar biasa. Maka kita tidak boleh mundur. Mungkin diberikan kapasitas bobotnya berbeda-beda, tapi sangat bermanfaat. Kalau semuanya jadi dosen di sini, maka nggak ada murid. Kalau semuanya jadi guru, nggak ada murid. Kalau semuanya jadi gembala, nggak ada jemaat. Kalau semua jadi majelis, nggak ada gembalanya. Semua diberikan beban yang sama, panggilan yang sama menjadi hidup dalam Kristus, dan dipandang oleh Allah yang sama adalah orang yang berharga dan istimewa, dan diberikan kepercayaan yang sama, yaitu memberitakan Injil. Maka apakah ada alasan untuk mau mundur? Tentu tidak. Maka jangan pernah mundur. Di sini juga ada prinsip yang sangat aktual bagi kita untuk masa kini, yaitu bahwa kita tetap harus waspada ketika berhadapan dengan orang-orang atau ajaran-ajaran. Mungkin sementara waktu apa yang mereka sampaikan menarik. Demikian juga di jemaat Galatia. Mereka tertarik dengan orang-orang baru yang baru menyusup ke dalam komunitas. Mereka memberitakan sesuatu yang menarik. Tapi sekali lagi, tetap waspada. Tujuan tidak mau mundur. Yang pertama, dikatakan, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berkata. Artinya, kalau dia mundur, maka segala usahanya sia-sia. Segala jerih lelahnya semua sia-sia. Dengan tawaran apa? Mengikuti tradisi lagi. Maka apa yang sudah dilakukannya, jerih lelahnya semua sia-sia. Tujuan kita tidak mau mundur supaya usaha kita tidak percuma, tapi berarti.
Dikatakan di sini, sejak pertobatan Paulus yang sudah giat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, orang yang tidak masuk dalam golongan Yahudi, ia menghasilkan banyak jiwa-jiwa baru, banyak juga mendirikan gereja-gereja jemaat Tuhan. Namun di situ Paulus menyadari bahwa pekabaran Injil, pemberitaan Injil bukan tugas pribadi semata-mata, tapi tugas semua orang. Makanya dia meminta pendapat orang lain, termasuk dalam Galatia. Dia meminta persetujuan mereka. Bagaimana pendapatmu dengan hal ini? Dia tidak berjalan sendiri. Supaya apa? Apa yang dikerjakannya tidak sia-sia. Saudara, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, dikatakan agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap dalam kamu. Ayat kelima. Maksudnya, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, yaitu di Antiokhia, disambut dalam persekutuan dengan gereja yang ada di Yerusalem. Artinya ada kesatuan, ada keteguhan, ada keharmonisan, walaupun mungkin tadinya berbeda, beda konsep, beda pemikiran, tetapi disatukan dalam apa? Dalam kebenaran Injil yang tetap tinggal di dalam kami, yang membuat kita bisa menerima satu dengan yang lain karena Injil Tuhan. Saya percaya Pak Gembala bisa menerima saudara dan saya itu karena ada Injil yang bekerja. Saudara dan saya bisa bersekutu dalam satu komunitas, walaupun berbeda asal dari Nias, Talaut, Sangir, Halmahera, Ambon, Papua, semua bisa bersekutu karena ada Injil yang bekerja di dalam. Ada kebenaran Injil yang hidup, yang tumbuh dan tetap teguh di dalam iman, dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa berterima dengan orang lain, bisa menerima satu dengan yang lain. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan kepada mereka orang-orang bersunat. Artinya tujuan tidak mau mundur, supaya apa? Pemberitaan terus dan terus, tidak ada halangan. Ini ditemukan di ayat 9c. Dikatakan di sana, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Artinya Petrus, Paulus pergi kepada orang yang tidak bersunat, Petrus dan teman-teman yang lain, rekan-rekan rasul yang lain bisa pergi kepada orang yang bersunat. Artinya apa? Tujuannya satu, supaya pekerjaan pengabaran Injil terus dan terus, tidak boleh berhenti. Dan tujuan yang terakhir dikatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dikatakan, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan itu melakukan. Artinya dia memprioritaskan orang-orang yang tidak punya apapun. Kalau dikatakan miskin, ada dua definisi miskin dalam Alkitab kita. Miskin benar-benar miskin, nggak punya apa-apa. Tapi ada miskin kaya secara fisik, semua ada, tapi miskin rohani. Nah, ini ada dua pengertian yang dimaksud oleh Paulus. Bisa miskin karena memang terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Tapi bisa juga miskin karena memang rohaninya mati. Miskin rohani, maka di situ dikatakan itulah yang menjadi prioritas. Orang-orang yang merasa terpinggirkan, terbuang, itu yang menjadi target, bukan orang-orang kaya secara rohani. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Paulus sangat luas. Mulai berbicara tentang pemahaman teologi, pelayanan ke anak-anak, pelayanan diakonia bagi orang-orang miskin. Bahkan teladan pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus ini dikatakan menyeluruh. Tidak hanya satu bagian, semua bagian diambil alih. Tapi dia tidak berjalan sendirian. Dia bersama dengan anggota jemaat sebagai mitra, ada rekan pelayanan. Dan jadi pertanyaan untuk kita, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita satu hal, apakah kita mau mundur? Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita iman, menganugerahkan iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya, apakah kita mau mundur? Mungkin saja kita bisa mundur dengan banyak alasan. Tapi sekali lagi, alasan utama kita
kita tidak mundur karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Di mata Tuhan kita sama. Dia tidak memandang paras, cantik, elok, ganteng, jabatan kita. Dia tidak memandang itu. Dia tidak memandang semua yang kelihatan. Dia memandang siapa kita hadapan. Dan yang ketiga, dia punya kepercayaan. Dia mempercayakan saudara dan saya masing-masing, yaitu tugas memberitakan Injil. Maka kita tidak boleh mau mundur. Walaupun banyak alasan kita untuk mau mundur. Saudara, di akhir-akhir ini kita tahu bahwa orang ingin supaya namanya dikenal. Ya kan? Ingin supaya namanya tenar, menjadi viral atau menjadi public figure yang sangat tenar. Dalam iman kita tidak demikian. Ketika kita memberitakan Injil, melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, janganlah mengharapkan orang mengakui saudara dan saya, menyanjung-nyanjung saudara dan saya. Biarlah mereka mengakui Yesus dalam hidup saudara, sekalipun mereka tidak mengakui saudara, tapi yang diakui adalah Yesus. Sekalipun mereka tidak menyanjung saudara, memuji saudara, tapi biarlah mereka memuji Yesus yang dalam hidup saudara. Mungkin mereka tidak melihat saudara, tapi mereka melihat dan bertemu dengan Yesus yang ada dalam hidup saudara. Maka jangan pernah mundur. Iman percaya Paulus kepada Tuhan, dia menghadapi banyak tantangan. Dalam hidupnya, secara singkat, dia mengalami kandas kapal, mengalami aniaya, penolakan. Bahkan dia menghidupi dirinya sendiri dengan membuat tenda. Itu tidak menghalanginya untuk mengiring Tuhan. Mengapa? Karena ada pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang tidak bisa digantikan oleh apa? Oleh jerih lelah kita. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara saya, kita tidak bisa bayar dengan apapun. Tapi hanya oleh iman anugerah Tuhan kita diperkenan. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Maka kita akan mendeklarasikan iman kepada Kristus. Maka ketika kita mendeklarasikan iman, kita percaya kita kepada Kristus. Itu tanda mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang sudah memberikan nyawanya untuk supaya saudara dan saya diperkenalkan Tuhan.